Universitas Muslim Indonesia Makassar didirikan pada tanggal 23 Juni 1954 dan ditinjau dari segi usia. UMI merupakan perguruan tinggi tertua dan merupakan perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan timur Indonesia. UMI juga merupakan satu-satunya PTS yang terakreditasi institusi di Indonesia Timur. Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia telah berdiri sejak tahun 1987 dan memiliki dua program studi, yaitu agroteknologi dan agribisnis. Fakultas Pertanian itu sendiri sudah memiliki akreditasi A. Nama petani yang saya wawancarai yaitu Ibu Subaidah, berumur 56 tahun, yang tinggal di Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros. Memiliki pengalaman berusaha tani selama 38 tahun. Selama menjadi petani, Ibu Subaidah mendapatkan sarana dari pemerintah seperti hand traktor, bajak, cangkul, parang, dan motor. Sejak tahun 2010, Ibu Subaidah sudah mendengar sistem jajar legowo. Ibu Subaidah mendapatkan banyak ilmu dari penyuluhan, di mana penyuluhan tersebut selama 3 kali dalam 1 bulan. Ibu Subaidah banyak mendapatkan bantuan dari pemerintah, di mana bantuan tersebut sangat berguna ketika para petani mengalami kesulitan, maka para penyuluh daerah setempat siap membantu dan memberi solusi. Petani yang saya wawancarai bernama Bapak Tamrin, berumur 57 tahun, memiliki pengalaman bertani selama 30 tahun. Sarana yang dimiliki Pak Tamrin yaitu gudang, lantai jemur, hand traktor, bajak, cangkul, parang, dan motor. Bapak Tamrin membudidayakan tanaman padinya menggunakan sistem tabela atau tabur benih langsung. Bapak Tamrin mengenal sistem jajar legowo ini melalui penyuluh dan teman sejak tahun 2005. Tetapi Bapak Tamrin tidak menggunakan sistem legowo karena menurutnya sistem tabela tidak beda jauh dengan sistem legowo. Bapak Tamrin sering mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh penyuluh daerah setempat. Biasanya diadakan 3 kali sebulan dengan kesadaran sendiri. Bapak Tamrin mengikuti penyuluhan atau pelatihan karena banyak ilmu dan pelajaran yang didapat. Dengan itu, saran Bapak Tamrin untuk penyuluh yaitu agar tetap memberi arahan kepada petani. Petani yang saya wawancarai bernama Ciba, yang berumur 65 tahun, tinggal di Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros. Bapak Ciba memiliki pengalaman berusaha tani selama 37 tahun. Selama menjadi petani, Bapak Ciba memiliki sarana yaitu cangkul, parang, motor, dan lantai jemur. Bapak Ciba sudah mendengar sistem jajar legowo sejak tahun 2015. Bapak Ciba sampai sekarang belum menerapkan sistem jajar legowo karena menurut Bapak Ciba, sistem tabur benih untuk sekarang masih bagus dan tidak berbeda jauh dengan sistem legowo. Bapak Ciba mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian di Kecamatan Malawa sebanyak 3 kali sebulan. Materi yang didapat Bapak Ciba yaitu tentang pencangkokan dan pembuatan pupuk kompos. Bapak Ciba banyak mendapatkan ilmu dari penyuluh setempat. Bantuan yang diterima oleh Bapak Ciba yaitu seperti bibit, racun, dan cangkul. Petani yang saya wawancarai bernama Bapak Maptiase. Bapak Maptiase berumur 52 tahun yang tinggal di Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros. Bapak Maptiase sudah memiliki pengalaman berusaha tani selama 20 tahun. Selain bertani, Bapak Maptiase memiliki pekerjaan sampingan yaitu beternak. Selama jadi petani, Bapak Maptiase memiliki sarana pendukung yang dimiliki seperti gudang, lantai jemur, cangkul, parang, dan motor. Bapak Maptiase mendengar kata sistem tanam legowo sejak tahun 2011.
Bapak Mapyase pernah mengikuti kegiatan penyuluhan sebanyak 5 kali di Kecamatan Malawa. Materi yang diberikan penyuluh sangat berguna bagi petani, salah satunya untuk Bapak Mapyase sendiri. Para petani sangat berterima kasih dan sangat antusias kepada penyuluh dan pemerintah atas bantuan dan ilmu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kelas C4 Penyuluhan Pertanian dari Universitas Muslim Indonesia Fakultas Pertanian. Pada hari ini kami akan membacakan kesimpulan dari penyuluh yang kami wawancarai. Penyuluh yang kami wawancarai yaitu Muhammad Sarjana Pertanian, umur 47 tahun, pendidikan formal S1 Agronomi, jumlah tanggungan keluarga 5 orang, mendapat pokok atau bulanan kurang lebih 5 juta, mendapat sampingan per bulanan atau bulanan 5 juta per tahun. Pengalaman menjadi penyuluh memberikan pengertian dengan peningkatan pada petani. Ikuti penyuluh yaitu dasar terampil selama 3 minggu, pelaksanaan tahun 2010, ahli kelompok selama 3 minggu, pelaksanaan tahun 2015, diklat budidaya tanaman jagung selama 1 minggu, pelaksanaan tahun 2017. Persiapan yang dilakukan sebelum kegiatan penyuluhan yaitu pembikinan rencana kerja, 2 pembikinan program desa, 3 jadwal kunjungan. Materi yang diberikan kepada petani 6 bulan terakhir ini yaitu sesuai dengan keadaan lapangan dan 2 budidaya tanaman jagung. Metode yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada petani yaitu materi tanya jawab. Alasannya karena pada materi tanya jawab itu lebih mudah dimengerti oleh petani dengan apa yang dipaparkan oleh penyuluh. Yang 2 itu pertemuan. Alasannya karena pada pertemuan penyuluh bisa lebih memberikan arahan lebih langsung secara langsung kepada petani. Keempat, menggunakan alat peraga pada kegiatan penyuluh. Jawaban penyuluh iya. Alasannya karena lebih mudah dipahami oleh petani. Apakah membuat jadwal kunjungan kepada petani? Sebelum bertemu dengan petani, penyuluh membuat jadwal kepada petani dan jadwalnya itu sudah ditentukan di kantor penyuluhan. Di mana kegiatan penyuluhan dilaksanakan? Di Desa Batu Putih, Wadawara. Sambutan petani dalam kegiatan penyuluhan. Ada sebagian yang menerima baik dan ada pula yang tidak menerima adanya penyuluhan. Yang kedelapan, kesulitan untuk mengajak petani berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan. Pernah biasanya sebagian dikasih benih jagung, tapi ada beberapa petani marah dan kesal akan adanya pembagian yang tidak sesuai. Kesan-kesan yang dikemukakan selama menjadi penyuluh pertanian itu yang tidak tahu menjadi tahu dan sebagai pembelajaran bagi petani. Kemudian yang ke-10 yaitu apakah penyuluhan pertanian masih dibutuhkan pada masa mendatang? Jawabannya itu sangat dibutuhkan karena pada penyuluhan dapat memberikan penjelasan.